Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di tempat yang luar biasa, di Skuter 99 di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini, Masya Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, hidup itu indah jika kita bersama. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah di taman, enak ya Bu ya. Sekarang kita lebih tempatnya adem nih, luar biasa. Tapi ngomongin bicara masalah hari-hari ini Bu, jujur Bu ya, kalau di rumah itu beres-beres rumah, ngatur-ngatur pekerjaan rumah berat nggak Bu? Capek nggak Bu? Capek ya Bu ya? Udah capek pas pulang makanan gak enak laki marah ya Bu ya? Makin kesel aja rasanya. Lebih enak lagi kalau misalnya kerjaannya dibantuin sama-sama ya Bu. Dikasih asisten rumah tangga 3 orang, gimana Bu? Alhamdulillah. Cuma sayangnya satu pun juga enggak ya Bu ya. Nggak apa-apa, ini Masya Allah luar biasa. Ini bicara masalah tentang rumah tangga itu kadang-kadang kalau kita nikmati segala sesuatunya itu insya Allah akan jadi pahala buat semuanya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sebagai umat muslim nih kita punya kewajiban saling bantu membantu ya. Kadang-kadang nih kita punya tetangga lagi ada acara kita pura-pura nggak ketahui ya Bu ya. Atau mungkin pura-pura pergi dari rumah jauh-jauh. Maaf Bu, kebetulan saya lagi keluar, saya jadi nggak tahu. Padahal males. Iya Bu ya? Ada yang begitu Bu di sini Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Seperti apa sih kita biar tahu ya keutamaan jika kita senang membantu orang lain. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat yang ada Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Luar biasa semangatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat pemirsa yang ada di rumah termasuk yang ada di majelis ini luar biasa semaraknya. Kenapa? Ada keutamaan orang yang selalu berbagi. Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat orang yang meringankan bebannya orang. Terima kasih, terima kasih. 1, 2, 3, terima kasih, terima kasih. Kalau Anda menerima, jangan lupa kasih. Kalau Anda cuma terima, tidak ada kasihnya, maka makan tidak keluar, operasi. Jadi harus saling berbagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Nah, makanya ringankan beban orang, Allah akan ringankan bebanmu baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang mau ditolong oleh Allah. Jadi tadi faedah yang pertama diringankan. Diringankan. Kemudian yang kedua ditolong. Allah menolong hamba senantiasa orang yang menolong hamba yang lain. Sehingga orang-orang yang luar biasa, mohon maaf, ada seorang ibadahnya 60 tahun. 60 tahun beribadah. Tiba-tiba dia berdosa sehari aja. Tiba-tiba setelah berdosa sehari, dia tobat. Dia tobat. Dalam tobatnya, tiba-tiba datang orang yang kelaparan. Dikasih makannya orang itu. Kemudian bermimpi. Dia melihat pahala 60 itu lebih ringan dibandingkan dosa yang sehari itu. Tapi ternyata karena memberi makan orang, membantu orang, Allah selamatkan dia. Jadi jangan remehkan kebaikan walaupun sepele. Jamaah. Jadi jangan pernah pandang-pandang siapa yang mau dikasih. Tolong aja. Makhluk Allah, sesama manusia, sesama muslim, apalagi bertetangga, apalagi bersaudara, apalagi anak, apalagi suami, apalagi saudara. Dibantulah. Bisa jadi hari ini kita membantu, bisa jadi besok lusa kita yang dibantu. Mungkin tidak butuh apa-apa, tapi bisa jadi anak kita yang lagi kuliah di Jogja.
ada yang bantu dia karena kita suka membantu di sini. Masya Allah. Jadi bisa seperti itu, nggak langsung ke kita, Nggak langsung ke kita. anak-anak kita. Bisa jadi Padli bisa seperti ini karena doanya orang tuanya. Amin. Iya. Justru amin, dikasih amin, bukan amin. kepada orang tuanya, Betul. tapi dikasih kepada anaknya. Masya Allah. Kan mohon maaf ya, ini yang makan kan? Iya. Tapi di mana yang keluar? Belakang. Nggak usah jauh-jauh, di mana? Iya. Iya. Kalau di sini masuk, di sini keluar, itu namanya muntah. Iya benar-benar. Jadi bisa jadi kita yang berbuat, anak cucu kita yang dapat kebaikan. Jadi jangan pernah mengharap balasan deh. Wih, luar biasa. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Wah. Itu Bu. Jadi kita tuh harus saling membantu sesama manusia ya Bu ya. Jadi Allah itu mau nolong hambanya kalau hambanya itu suka membantu saudaranya. Ibu lahir dibantu. Dibantu Dibantu bidan. bidan minimal. Terus nanti dibantu lagi. Selama hidup kita ini dibantu. Dibantu. Lahir sampai mati dibantu. Lebih bagus tangan di atas daripada tangan Di bawah. Jangan meminta-minta, karena meminta tidak bagus. Tapi ada yang minta tangan di atas. Iya, kan ada yang mau menyeberang. Iya. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tepuk tangan saya lagi dong buat Ustaz Maulana ini, Masya Allah luar biasa ya. Temanya ini bagus banget nih. Keseharian kita ini kita pasti semua ngalamin ya Bu ya. Bicara masalah tentang berbuat baik sama orang lain, sama tetangga, sama temen. Nah sebelum kita lanjutin nih, kita kasih kesempatan Popi. Ada yang mau ditanyain nggak nih Popi? Gak apa-apa. Tuh, maaf ya Bu ya, maaf Popi ya nggak bisa dibantuin. Iya, oke ibu-ibu tenang. Ibu ini, tuh sebentar Bu, ini contoh. Di tengah-tengah. Contoh Bu, ya orang hamil susah diri dibantuin sama ibu padahal nggak diminta. Bu luar biasa ibu, insya Allah Bu, gara-gara ibu bantuin ibu dapat pahala. Amin. Tos dulu, Bu. Tos dulu. Jaga ya, Bu ya. Iya benar. Iya, sebenarnya aku tuh senang banget diundang ke sini ya. Ini kesempatan aku bisa nanya-nanya langsung. Masya Allah benar. Dan kebetulan ini udah ada Habib Muhammad. Aku mau nanya langsung sama Habib, boleh? Boleh. Habib, aku mau tanya. Aku kan orangnya tuh suka apa-apa sendiri gitu loh, independen. Apa-apa nggak suka butuh bantuan orang lain. Nah, terus ada satu momen misalkan aku lagi mau ngapa-ngapain, terus ada orang yang berniat baik untuk membantu aku. Padahal aku tuh sebenarnya enggak, ini gue juga bisa gitu ya. Nggak perlu bantuan. Gue biasa aja kok, gue strong gitu kan. Strong. Iya. Popi strong. Iya. Popi strong. Nah, terus ada momen itu, kira-kira apakah aku harus menerima bantuannya karena kan memang dia berniat baik, atau kita menolak? Iya, jadi baiknya gimana ya? Baiknya bagaimana? Udah Popi sini aja, Bib boleh berdiri Bib, boleh jawab Bib. Nih Masya Allah nih, bagus nih pertanyaannya. Ayo Bib. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ibu-ibu sehat? Ada malaikat yang bernama malaikat surur. Apa itu surur? Surur itu menyenangkan. Ketika kita orang mau nolong. Tapi sebenarnya kita mampu, seperti yang Mbak Popi katakan, kita mampu. Tapi ketika kita menerima dia, karena dia niatnya bagus, ikhlas, berarti dia senang karena ikhlas. Dengan sebab senang dia tersebut, Allah ciptakan buat kita malaikat yang bernama malaikat surur. Ibu-ibu tahu apa tugasnya ini malaikat surur? Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, sebelum mungkar wan nakir datang, ada yang datang namanya malaikat surur. Cantik, indah, bagus. Nah kalau ibu-ibu meninggal ketemu yang bagus, berarti malaikat surur. Tapi kalau yang jelek, berarti amal dosanya. Hati-hati. Iya. Jadi malaikat surur ini berkata, apakah kau kenal kepada aku? Maka yang meninggal mengatakan, tidak, aku tidak kenal kepada engkau. Siapa engkau? Aku malaikat surur yang Allah ciptakan dengan sebab kau menyenangkan hati manusia. Dengan sebab itu, aku akan menunjukkan tempat engkau di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi begitu, Mbak Ovi. Jadi kalau mau diambil apa nggak diambil gimana nih Bib? Artinya kalau kita tidak ambil boleh saja, tapi kalau dia kecewakan kurang bagus. Nggak apa-apa, idkharus surur namanya, memasukkan kesenangan hati orang, nggak apa-apa. Contoh begini, ada seorang ulama dikasih roti, orang kaya lah, dia ulama orang kaya dikasih roti biasa, roti seorang ibu, pembantunya marah, ngapain ngasih tuan saya kaya. Ini ulama dengar dari atas sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka dia katakan diambil itu roti dicobain.
ya Allah, ini roti nikmat banget. Ibu beli di mana? Padahal roti biasa. Niatnya untuk nyenengin, gitu. Diambil itu roti. Karena dia nggak butuh sebenarnya itu roti. Dia orang kaya, setiap hari bagiin 1000 roti. Setiap hari. Syekh Abu Bakar bisa bagiin orang-orang miskin 1000 roti. Tapi dengan sebab nyenangin ibu-ibu. Oh jadi kita kalau menerima bantuan udah kita Nggak terima apa-apa. aja. Ya, artinya kalau kita selalu tidak mau, takutnya jadinya sombong. Oh Gitu. iya. Ya, jazakallah khair, Bim. Makasih banyak, Terima Bim. kasih ya, Habib. Ustaz Syam, sini Ustaz Syam maju dulu nih. Ini kan kalau Habib tadi kan udah jawab nih. Ustaz Syam mungkin ada yang mau ditambahin juga nih. Yang paling indah dari jawaban Habib tadi kita nambahin sedikit bahwasanya Masya Allah ada sebuah riwayat mengatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih terhadap manusia berarti dia tidak tahu cara bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita ditolongin orang kita terima itu salah satu bentuk syukur kepada Bentuk Allah. syukur kepada Allah. Karena kita bentuk berterima kasih kepada orang itu. Kan bagaimana kita mau berterima kasih kalau nggak ada yang nolongin kita? Kita berterima kasih artinya lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kemudian dalam riwayat lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kamu menyayangi apa yang ada di bumi, engkau akan disayangi apa yang ada di langit. Amin, ya Allah, luar biasa. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Jamaah. Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Ini sekarang kita coba flashback nih ya ke zaman-zaman Rasulullah nih. Zaman dulu Rasulullah dan para sahabatnya juga saling bantu membantu nih. Tapi kita pengen tahu seperti apa sih bantu membantunya Rasulullah dengan para sahabatnya di zaman waktu itu. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali yang terhormat Habib Muhammad. Mohon izin maju ke atas nih. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengajarkan kita semuanya. Ada seorang imam pengarang kitab Bughyah, itu beliau mengatakan la ma'rifa lil insan birabbihi illa bi ma'rifatin nabiy. Orang itu tidak akan kenal kita kepada Allah kecuali kita kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kenapa? Dari Nabi kita tahu tentang Allah. Dari Nabi kita tahu tentang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya saling tolong menolong tentang ketakwaan, tentang ibadah, tentang sesama manusia. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan orang yang membantu temannya atau orang yang membantu seseorang muslim itu, tapi bantuannya nggak selesai. Misalnya ingin menolong sesuatu, ada urusan perkara dunia atau perkara akhirat yang sesuai dengan jalan agama Allah, tapi belum sempat selesai, tidak selesai-selesai, tapi dia berusaha untuk menolong. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi dia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh para nabi dan sahabat. Sahabat bagaimana saling tolong menolong. Dengan berkat itu tolong menolong dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dalam ibadah, tolong menolong dalam sedekah, tolong menolong dalam melakukan hal yang memang semuanya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kita lihat bagaimana Nabi dengan akhlaknya. Semua, tidak ada Nabi itu satu pun menolak orang minta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi contoh yang mulia, Bu. Bu. Ini bengong paham atau bengong nggak paham nih? Nah, jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dan para sahabatnya banyak sekali mencontohkan bagaimana rasanya nikmatnya saling tolong menolong dan saling ramah keramahan. Begini, ketika Nabi datang ke kota Madinah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, apa pertama kali hadis yang Nabi sampaikan? Ya ayyuhan nas, hai manusia, afsus salam, sampaikan salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am. Lihat, Nabi sampaikan at'imut ta'am. Apa artinya? Ayo saling tolong menolong, berikan makan, berikan minum, berikan mereka pertolongan yang kita mampu.
ini enggak, kalau nolong tadi kata Ustadz Maulana ngarepin kembalian. Nah ini kalau ngarepin kembalian ini jangan nolong makanya. Itu termasuk orang pelit. Orang pelit itu ibu kata Nabi, al-bakhil ba'idun minan nas wa garibun minan nar. Orang pelit tidak mau tolong menolong itu jauh dari manusia dan dekat api neraka jahanam. Makanya jangan jadi pelit, sudah tolong. Makanya tapi dengan syarat tolong menolong sesuai dengan ajaran Rasul dan Nabi, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tentunya saling tolong menolongnya itu tidak boleh di luar jalan takwa. Apabila sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, misal tetangga belum makan, makanya Nabi katakan apa? Kalau masak sayur banyakin kuahnya walaupun dagingnya nggak ada. Jadi Nabi katakan contoh yang mulia, Nabi sampai orang tetangga tidak saling tolong menolong di antara tetangganya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan dia punya jalan. Nggak ada jalan, tidak dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi intinya kita kalau misalnya nolongin orang jangan pamrih, jangan ngarepin kembalian. Kalau mau dapat kembalian ibu-ibu ke pasar ya Bu ya. Beli sayur, harganya 3.000, kasih duit 100.000, terdapat kembalian. Ya. Juga tidak boleh nolong misalnya, tolongin saya yuk maling rumah fulan. Nah itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Nolongin dalam hal yang mudah. Makanya la ta'ata li maksiatil khaliq. Kata Rasul tidak boleh taat untuk maksiat kepada Allah kecuali sekalipun itu ibu kita. Sekalipun itu ibu kita Jadi yang minta. makhluk. Misalnya ibu kita nyuruh maksiat, nggak boleh. Nggak boleh. Ini Masya Allah. Jazakallah khair Bib. Makasih banyak atas ilmunya ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini buat semua jamaah yang di rumah juga yang lagi nonton Islam Itu Indah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Hidup itu indah jika kita bersama. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.